Syair yang telah direkam berawal dari peluncuran album yang berjudul Dumai Bersair. Di album itu terdapat 10 irama syair yang telah direkam, dan syair ini diajarkan oleh seniman Kota Dumai yang bernama almarhum Bapak Mukti Edam. Jadi 10 irama syair ini diajarkan oleh beliau kepada saya, kemudian diluncurkanlah album Dumai Bersair. 10 irama itu adalah yang pertama syair Selendang Delima, kemudian yang kedua syair burung, yang ketiga syair kapal, keempat syair begondak, kelima syair rawi, yang keenam syair mengayun, yang ketujuh syair bedindung, yang kedelapan syair mayang diumbut, kemudian yang kesembilan syair begambuh, dan ke-10 syair dodoi. Semua itu adalah syair-syair yang telah direkam di dalam album Dumai Bersair yang diluncurkan oleh Kota Dumai. Pandangan saya kepada penyair pendatang baru ataupun pendedang syair baru adalah sesuatu hal yang baik, sangat baik, karena dari mereka ini akan melahirkan penyair-penyair baru. Menurut pendapat saya, dari penyair pendatang baru ini, mereka akan bisa meneruskan syair dari ke generasi berikutnya. Jadi syair bisa berkembang secara kontinu. Nah, tidak hanya itu, syair harus dilestarikan secara kontinu juga, dengan cara mendidik atau melatih penyair anak-anak, penyair remaja dan dewasa. Dengan cara ini syair bisa berkembang secara kontinu. Di sini maksud saya bukan dari Indonesia saja, tapi Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand harus membuat program melestarikan syair secara kontinu. Maksudnya dari anak-anak, remaja dan dewasa, mereka diajarkan untuk bersyair. Menurut pendapat saya, pentingnya dukungan dari pemerintah, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian mengadakan perlombaan. Dari perlombaan ini mereka bisa belajar, tapi sebaiknya yang harus dilakukan adalah mengadakan pelatihan dulu. Jadi mengajarkan kepada anak-anak sekolah dari tingkat SD, tingkat SMP sampai ke tingkat SMA atau perguruan. Jadi mereka dikasihkan pelatihan dulu, kemudian diadakanlah perlombaan. Nah, dari sini mereka akan belajar bersyair. Baiklah, untuk Kota Dumai ada beberapa sekolah yang memang mengadakan pelatihan syair. Dan ada kemarin saya diundang untuk mengadakan pelatihan untuk guru-guru sekolah, tapi hal ini memang hanya dilakukan tidak secara kontinu. Menurut pendapat saya di Kota Dumai khususnya, syair kurang diminati. Pada saat ini saya membuka kelas vokal kepada siapa yang berminat untuk datang ke tempat saya untuk belajar syair. Selama 27 tahun saya dari irama-irama syair Kota Dumai yang saya pelajari, saya mengembangkan lagi syair-syair itu supaya lebih menarik. Misalnya syair-syair ini saya bacakan pada acara-acara adat seperti acara adat perkawinan, acara penyambutan tamu-tamu penting. Saya pernah mengusulkan syair dijadikan ikon Kota Dumai dengan cara membaca syair ketika ada tamu-tamu penting yang datang ke Dumai, kita sambut dengan iringan syair. Dengan tujuan agar syair itu tetap berkembang dan menjadi khazanah Melayu di Kota Dumai. Perjuangan seorang Ruslan Madun adalah perjuangan yang tidak semua orang bisa lakukan, karena beliau sanggup berkorban, menghabiskan waktu, datang dari daerah ke daerah lain untuk mencari penyair-penyair yang berbakat. Apa yang dilakukan Ruslan Madun ini adalah suatu hal yang sangat terkesan dan membanggakan dan mengharukan.
mungkin setiap penyair punya ciri-ciri suara sendiri-sendiri, dan saya pun merasa saya sama sajalah dengan penyair-penyair lain, tapi yang menilai itu adalah orang lain. Cuma ketika saya bersair, saya menyampaikan sair itu dari hati saya, agar pendengar itu merasakan apa yang mau saya sampaikan kepada pendengar. Jadi cengkok-cengkok yang keluar itu adalah ekspresi dari jiwa saya.